Kamu lagi di Offside Duo. Kali ini kita masih gak ada Koci, tapi kali ini gue tetap masih ada super sub kita. Ada Mas Sabto Haryo. Yo. Keren ya, udah ada di belakang sekarang mukanya. Tapi luar biasa, terima kasih buat para Offsider juga kemarin yang meramaikan di episode kemarin. Gue gak nyangka karena long weekend, gue pikir secara algoritma orang pada liburan, udah pada jarang nonton podcast. Nyata hampir 200 ribu mas, lumayan ya. Jadi yang gue tadi mikir apa gak usah ada aja kali ya week ini ya. Nyata gak ada, gue nekat-nekatin ada. Nyata Aldi mau jadi super sub kita juga kemarin. Dan akhirnya bisa meramaikan nonton Offside Duo. Walaupun ya pro dan kontranya selalu ada. Tapi gak apa-apa. Gue sekarang kembali lagi sama Mas Sabto. Kita akan episode 1 jam bersama Mas Sabto. Semoga enggak. Karena gue kesini pengen makan sokai kambing kalau sempet ya. Kita mulai dulu dari Serie A. Dimana ini bahasan yang jarang kita sentuh kalau ada Coach Jasin. Jadi ngomong ada Coach Jasin, bahas Serie A sebanyak-banyaknya. Kita mulai dari, aduh ini dia nih kekalahan Inter Milan. Ya Allah. Ini gue nonton, gimana ya, gue bilang di minggu lalu kan gue preview sama Aldi mas. Banyak yang bilang tuh menganggap atau salah persepsi bahwa Inter mainnya template itu bukan berarti permainannya, bukan berarti template itu yang dalam arti buruk ya. Tapi kalau kita lihat golnya Inter atau cara mainnya itu sebenarnya lu bisa nebak lah cara counternya seperti ini, cara mainnya seperti ini. Walaupun dalam kesederhanaan itu sebenarnya kompleks kan, ada pemain yang saling menggantikan peran satu sama lain. Acerbi bisa tidur naik, Hakan jadi gelandang, jadi pemain back paling terakhir. Tapi sebenarnya polanya tuh ketebak gitu seperti itu. Nah, tapi memang inilah penyakitnya Inter untuk memainkan sepak bola seperti ini. Mungkin kan Johan Cruyff bilang bermain sepak bola apa yang sederhana itu, simpel itu justru lebih susah dibandingkan bermain yang banyak gaya, banyak ini itulah. Cuman kemarin gue melihat inilah kelemahannya taktiknya Inzaghi, Timone ini ketika memang pemain lo lagi dalam kelelahan atau lagi gak on form, bahkan lo gak punya pemain pengganti yang punya kompabilitas atau yang sesuai dengan pemain utama lo, akhirnya jadi begini. Kemarin gue gak melihat ada soulnya kemarin Inter main. Mungkin 1-2 peluang, sisanya gak ada peluang mateng yang benar-benar, mungkin setengah peluang, sisanya gak ada peluang mateng. Bahkan gue kemarin lebih ngeliat bolonya itu lebih mengerikan daripada Inter mas, termasuk si strikernya si siapa yang Ndoye gitu kan, terus si Dailing lumayan juga. Cuman ini gue gak ngeliat ada, apalagi gak ada Thuram juga cedera kan, kemarin dadakan minggu lalu ada infonya Thuram cedera, jadi membuat akhirnya kemarin tuh gak ada soulnya. Walaupun kemarin sebenarnya full tim ya, minus mungkin Di Marco baru masuk babak kedua, sisanya full tim yang gak ada Dumfries juga. Tapi ini justru menjadi tanda-tanda apakah Inter ini akhirnya kelihatan mas, kuatnya dia nggak dalam, ini membuat dia sangat kesakitan menghadapi 3 kompetisi seperti ini mas. Iya, tapi sebelumnya mungkin gue kasih kredit ke Bolonya juga sih Ji. Betul. Bolonya kirain kemarin yang jago Mota, ternyata enggak juga. Ternyata pemainnya bagus-bagus juga. Italiano juga sukses sama Fiorentina, sempat kita sebut-sebut selalu di sini. Ternyata dia bisa buat tim ini tampil compact ya. Tampil compact, tampil solid, selalu memberikan tekanan-tekanan, dan banyak juga saves yang dilakuin. Kalau nggak positioning si Sommer yang bagus, itu berapa kali juga bolanya on target terus gitu kan. Itu ya salah satu yang gue lihat bolonya tampil luar biasa. Bahkan Simone Inzaghi ngaku sendiri bahwa lu jangan lupa bolonya tuh musim ini cuman kalah sekali di kandang. Kalah sekali, dan itu mereka tampil dengan 10 pemain waktu mereka kalah di laga tersebut gitu. Jadi sebetulnya ketika masuk ke situ Inzaghi sudah menyadari bahwa nggak gampang ini kita lawan bolonya, dan kebukti emang sulit. Ditambah lagi yang tadi lo bilang, faktor bisa jadi kelelahan para pemain tampil. Walaupun kayaknya Inzaghi juga nggak mau ngerubah total juga ya. Darmian tetap ada di sisi kanan. Yang sering diganti kan Di Marco sama Augusto ya, 2 pemain itu. Tapi ya 3 di tengah kan selalu menjadi pilihan utama ya. Selalu kita sebut-sebut juga Hakan, Barella sama si Miki ya. Selalu jadi pemain. Tapi nggak ada Thuram. Walaupun Inzaghi nggak mau bilang bahwa ini masalah kita nggak ada Thuram di depan, dia bilang ini masalah kolektif, tim memang tidak tampil pada performance terbaiknya, sehingga ya kelihatan yang tadi lo bilang, Inter yang bisa kita baca permainannya. Kan kalau sebetulnya banyak tim yang kita bisa baca permainannya ya. Barcelona pasti main seperti ini, ini main seperti ini, tapi kan nggak mudah juga untuk mengalahkan tim-tim yang tampil dengan template yang sama gitu. Betul. Tapi kemarin murni pada lack of fokus sih di menit-menit terakhir. Bisek kan waktu. Iya, gue bilang selalu Bisek tuh sering banget begitu.
ketika si Bastoni diganti, Itu itu sering gue udah mikir nih, aduh, berapa kali kan sebetulnya dari sisi itu kan, Iya. dari sisi itu begitu Bastoni cabut, nih bisa jadi bahaya nih. Bener, satu yang megang orang di Marco yang megang Iya. kan, di Marco megang, Dari kedorong dia ngebebasin diri Orsolini dan dia dapat posisi yang enak untuk. Tapi gara-gara Bisek Mas itu Iya. sundulannya, aduh. Sundulannya ngebuang gol. Sering banget Bisek begitu tuh. Padahal lemparan ya. Iya, duel-duelnya sering salah gitu dia tuh. Harusnya lebih gampang tapi ya si Bolonya kelihatan lebih ngotot lah, lebih ya, mereka juga pengen masuk 4 besar. Betul. Mereka bisa sejauh ini ada di 4 besar juga ya. Jadi ya kemarin emang sayang sih sebetulnya draw. Lo main di Bolonya, lo draw tuh bagus. udah karena sebelumnya juga draw Mas di Iya. kandang Inter kan. Itu cukup positif seharusnya gitu. Iya. Tapi lo harus kehilangan poin. Ujungnya Napoli jadi poinnya sama Ji. Semua tuh ada yang kejegal loh sama semua tim besar tuh musim ini kejegal sama Bolonya walaupun mungkin gak menang, cuman ada seri-serinya. Mau itu Atalanta, Napoli, Inter, Juventus, Roma, Roma juga akhirnya emang gue setuju sama lo, emang kita juga jangan melupakan lawannya Bolonya gitu yang memang musim ini benar-benar sangat konsisten. Sekarang ada peringkat 4 bahkan di atasnya Juve, Roma, Lazio, bahkan Milan peringkat 9, jauh banget. Tapi satu sisi kemarin menurut gue seri itu menurut gue udahlah seri juga udah cukup bagus ya lawan Bolonya. Tapi kebobolan itu menurut gue adalah kebobolan yang sangat berharga mahal Mas. Karena begitu lo kehilangan 2 poin tambahan itu jadi kayak anjir, pressure-nya di lu jadinya sekarang di Inter nih jadinya, karena lo masih bermain di Liga Champions lawannya Barca pula. Di Coppa Italia minggu ini akan ketemu AC Milan pula. Masih ada 2 lawan Roma, Roma, 1 Lazio. Nah itu, secara jadwal gue juga wah susah sih. Lawannya itu tadi Mas Haryo bilang lawannya Roma, lawannya Lazio secara ini berat, bahkan ada Torino yang masih peringkat 10 besar dan menghadapi lagi ada Liga Champions lawan Barca dan juga Coppa Italia, dan kalau lolos pun masih ada final juga kan di akhir Mei juga. Jadi ini akan sangat memberatkan buat Inter Milan dibandingkan Napoli yang gue bilang waktu kemarin udah nggak ada Eropanya, gue bilang Napoli nih enak nih bisa fokus ke Serie A dan dia nggak ada Coppa Italia juga. Lawannya enteng semua nih, Torino, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari, ini semua tim yang ada di papan 10 besar ke bawah nih, nggak ada yang peringkat 10 besar ke atas. Jadi Inter harus ketemu Roma, Lazio, Torino yang merupakan 10 besar. Kandang Torino lagi. Iya, sementara Napoli nggak ada satupun lawan yang memang di atas 10 besar. Ini akan membuat Inter sangat dalam keadaan tertekan. Apalagi kita lihat kemarin Thuram udah cedera pun, Dumfries juga kemarin udah berapa pertandingan absen. Ini makanya gue kemarin waktu preview sama Aldi atau sama kalian ya, sama Aldi gue bilang, kenapa gue ngejagoin Barca pada akhirnya. Mungkin kalau orang, Aldi kan bilang Inter punya chance untuk memberikan perlawanan ke Barcelona, iya secara permainan, tapi untuk secara kedalaman, secara perform of the day-nya itu ditentukan bagaimana kondisi pemain Inter pada hari itu. Karena dengan dia skuadnya tipis, jadwalnya padat, dan sekarang aja udah mulai dalam keadaan tertekan di Liga. Beda Barcelona, liganya udah mulai agak santai nih, bedanya 4 poin, dan Madrid yang justru sekarang lagi tertekan dalam keadaan mainnya jelek. Barca kemarin tertinggal, tapi kita lihat Barca gila sih, comeback-nya akan sangat luar biasa kan. Jadi gue bilang ya 60-40. Lo ke Barcelona ya? Hah? Lo ke Barcelona? Barcelona gue. Gue kok ke Inter ya? Ya serius loh? Pakai baju Inter mantan. Ya gue harap gue salah ya. Gue harap gue salah. Cuman itu yang gue takutin, karena Inter di Liga membuktikan berkali-kali dia kayak lack of flair, lack of soul ketika mereka dalam keadaan harus rotasi, harus memberikan energi untuk menjaga stamina nggak terlalu cedera atau nggak terlalu forsir. Jadi gue. Tapi kalau disuruh milih antara Champions sama Serie A, lo milih mana? Aduh, masalahnya Mas, kalau Serie A tuh menurut gue lebih di depan mata. Kalau Champions menurut gue masih panjang, lo harus ngelewatin 2 leg lawan Barca, belum final gitu kan. Menurut gue iya, ya pengennya champion sih. Pengennya champion. Bisa jadi itu jadi fokus utamanya malah ke champion. Anjing, gila sih karena gue ngelihat Inter ya, ini tim yang syarat pengalaman Ji. Dan Simone tuh lebih spesialis turnamen ya. Iya, spesialis turnamen. Kecuali di final kan kalah sama City. Iya, dari era Lazio. Tapi lo tim seperti ini yang gak ada yang jagoin, nyaris gak ada yang jagoin ya, untuk bisa tampil bahkan di semifinal gitu. Tapi dia bisa nembus, kalau masuk ini berarti 2 kali final kan, dalam 3 tahun. Itu kan ya gak ada yang ngira lah sebetulnya Inter sampai ke final dalam 3 tahun terakhir gitu. Nah ini kan butuh tim yang full of pengalaman satu. Inter punya semuanya, semua pemainnya menurut gua punya pengalaman tinggi gitu. Terus punya kemampuan defense yang bagus, kemampuan offense yang oke, kemampuan yang
justru dari sisi Barcelona pengalaman itu yang gue belum lihat gitu dari pemain-pemain mudanya ketika posisi tertekan. Kemarin mereka second leg-nya kesulitan juga loh Ji. Barcelona kemarin lawan Dortmund kesulitan juga, takluk juga. Ini kan suatu bukti bahwa ya tim ini bisa dikalahin juga gitu Barcelona. Kalau lo bicara form of the day para pemain ya gue di Barcelona cuma ngelihat Yamal sih form of the day-nya dia gitu. Masuk. Dia kan kayaknya setelah cedera kayaknya Hansi Flick juga mikir-mikir nih kalau ini pemain gue paksain mainin terus. Ketika lo nggak punya pemain yang jadi kartu as, ketika dia udah main nih Barcelona buntu, lu siapa yang mau lo masukin ketika Olmo mas, ada Olmo sekarang. Lumayan ya Olmo kadang-kadang bisa. Sementara ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, ya berapa kali Barcelona bisa comeback kan, buktiin ketika Yamal masuk gitu. Jadi dari sisi permainan, dari sisi pengalaman, gue ngeliat Inter punya peluang yang cukup terbuka Ji buat ngalahin Barcelona. Gue masih 55-45 atau bahkan 60-40 sih kalau karena walaupun gue gak mau ngejinx ya sebetulnya. Iya. Karena itu faktor pengalaman iya, cuman kan Inter pemain ini belum pernah banyak yang punya pengalaman bermain di level Eropa tertinggi sampai final. Mungkin ya orang-orang ini cuman belum pernah juara kan. Sementara beberapa pemain Barcelona, Lewandowski udah pernah, siapa lagi ya? Konde mungkin juara Piala Dunia gitu ya, udah pernah gitu kan. Sementara Lewandowski juara. Lautaro ada sih juara Piala Dunia, kan cadangan ya. Iya. Ya kan dia Liga Champions sudah pernah kan Lewandowski. Jadi secara sama ini faktor umur, gue nggak pernah melihat Inter 90 menit tuh bermain dengan hampir 80 menit lah, hampir dengan squad yang sama gitu. Pasti ujung-ujungnya minimal 4-5 berubah. Karena itu lack of stamina, faktor umur yang membuat gue nggak ngelihat lini tengah Inter tuh bisa keep up dengan pemain tengahnya Barcelona yang buset. Gue liat Dortmund di leg pertama tuh udah kayak kakek-kakek lawan anak kecil gitu, lari-lari ngejar anak kecil yang berkeliaran, staminanya gak habis-habis. Nah gue gak melihat Inter punya stamina tapi untuk bisa. Tapi somehow bisa di comeback 4 gol loh sama Dortmund kan. Itu kan ngebuktiin ya tim ini bisa dijebol juga gitu kan. Dan beberapa tim. Ya kemarin lawan Vigo pun sebenarnya kemarin juga kelihatan gitu. Sementara emang benar kalau dari sisi gaya main, Inter punya chance besar untuk bisa counter-counter seperti Vigo kemarin ngegolin lawan Barca gitu kan dengan high defensive line yang sangat tinggi. Inter tuh punya cara kecepatan-kecepatan seperti itu. Dan salah satu parameter gua ketika lu lawan City di final, berapa orang sih yang bisa bilang Inter punya kesempatan gitu? Gak ada kan. Praktis bilang habis nih sama City dia acak-acak. Kagak bisa lu ngacak-acak Inter, susah. Bahkan kalau satu sundulannya yang depan gawang tuh gak dibuang sama sundulan pemain City ya. Siapa yang buang tuh? Siapa dia? Siapa lupa gue. Bukan. Ya lupa gue, pokoknya ada yang buang. Ada yang buang tuh, itu kan juga Inter bisa nyamain pada saat itu. Butuh extra effort spesial dari Rodri untuk bisa cetak gol gitu. Nggak mudah juga lawan tim seperti Inter. Emang tim ini kalau udah bicara cup competition agak beda gitu ya. Dia ya karena ya pengalaman itu sih yang bisa ngebedain itu. Dan kita lihat ini juga di Serie A nih menarik karena seperti Inter akan ketemu Roma di akhir pekan ini kan. Lawannya Roma yang juga lagi terakhir kalah tuh Desember loh. Lo harus catat Roma tuh walaupun nggak begitu mencolok 1-0, 2-1, 1-0 anjing. Itu 16 pertandingan pertama mereka tuh ada di peringkat 14 kalau nggak salah. 16 pertandingan pertama. 16 pertandingan kedua mereka di peringkat 1 Ji. Poin paling tinggi 36 poin mereka dapetin dari 16 pertandingan. Sementara tim-tim lainnya gak ada yang bisa nyaingin dia. 17 pertandingan dia gak kalah mas. 17 pertandingan dari Desember anjir. 12 menang 5 seri. Buset gue bilang. Berarti kan berapa tuh poinnya? 12 kali 3 36 tambah. Pokoknya 36 poin mereka tuh 36. Kalau dihitung 16 pertandingan pertama sama 16 pertandingan kedua ya. Itu mereka ada di posisi paling atas. Kebobolannya cuma 9 Ji. Iya. Gila, jadi emang Ranieri ini gue pikir kan dia di 3 pertandingan awal ada 2 kali kalah gitu kan. Gue pikir ternyata udah habis nih magis Ranieri. Tapi habis itu udah dari Desember sapu bersih gitu, gak pernah kalah 17 pertandingan. Jadi ini makanya tadi gue juga deg-degan lawan Inter. Walaupun di kandang Inter ya, tapi ya Roma juga tidak bisa diremehkan. Karena dia juga lagi mengejar posisi atas juga. Karena sama Juve bedanya juga cuma 2 poin dari 59-57. Begitupun dengan Lazio. Iya Lazio juga di situ juga kan. Dia bahkan masih pengen ngincer Bolonya tuh kan. Bolonya peringkat 4 kalau dia bisa ngejar bisa peringkat Liga Champions juga kalau peringkat 4. Jadi artinya ini buat Inter memang dalam keadaan di ujung tanduk lah kalau untuk bisa mempertahankan gelar juara Serie A dibandingkan pesaing-pesaingnya termasuk Napoli gitu yang emang dan McTominay lagi wangi-wanginya berapa kali nyetak gol mulu. Kemarin juga nyetak gol
Aduh, lawannya Napoli lagi yang lawannya masalahnya Conte yang mantan pelatih Inter juga, yang pernah bawa Inter juga juara, terus ada McTominay, jadi kerasa di gua tuh Ada kalau Lukaku, ada Lukaku juga kan, jadi agak ngeselin ya kalau sampai juara. pemain yang dibuang-buang. Tapi we'll see. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat sepak bola di atas kertas karena Napoli walaupun lawannya lebih ringan dan lebih enteng, tapi ya kita juga lihat Napoli juga banyak nggak begitu konsistennya. Coba lihat atas-atas Napoli sebelumnya. Iya, belakangan dia Kan juga kurang seri lawan konsisten Bologna, sebetulnya. lawan Bologna juga cuman seri, cuman atas. Tapi dia tuh selalu bisa lolos dengan kemenangan tipis 1-0, 1-0. Conte emang kuat lah untuk urusan kayak gini nih, bertahan, gol kecil tapi menang dan dapetin poin tuh kan, lawan Juve, lawan Roma seri. Lawan Juve, lawan Atalanta gila sih dia menang situ. Iya. Ya artinya bisa menjadi pekan yang mengkhawatirkan dan Inter pun bisa menjadi semuanya berbalik, semuanya buat Inter yang tadinya pesaing treble, kalau minggu ini lawan Milan kalah kan 1-1 ya agregat ya. Iya. Dan kita tahu lawan Milan dia selalu nggak pernah menang gitu kan. Kesulitan. Gue bingung lawan Milan nggak pernah menang anjir. Dan kemarin juga seri lagi setelah kemarin Super Coppa dibantai, sekarang lawan Milan di Coppa bermain di kandang ya, walaupun kandangnya sama ya, sekarang Inter akan jadi home-nya. Ya gue harap sih menang sih, karena ini kalau dia menang minimal ngamanin ke final, tapi lawannya Bologna lagi. Gue berharap Empoli kan, sana Bologna sama Empoli kan. 3-0. Tapi udah 3-0, kelar sih udah Bologna udah. Di kandang Empoli lagi 3-0. Tuh, makin berat lagi guys, karena kalau dia ke final Coppa lawannya Bologna, belum ini ada Barca 2 leg. Ya make or break lo bisa treble apa enggak, ini yang menentukan tim lo punya kemampuan. Ya minimal 2 lah, nggak usah muluk-muluk lah. Dapetin treble, dapetin 2. Kalau enggak, lo lepas champion sama Coppa, lo dapet Champions, lo lepas Serie A, lo lepas Coppa, dapet Champions, itu udah sesuatu yang lebih besar pada segalanya. Tapi kalau lepas Champions, dapat Coppa sama Serie A, menurut gue udah Inter banget gitu lah. Lepas Liga, lepas Champion, dapetnya Coppa doang. Anjing. itu pukulan telak sih buat fans Inter pasti kalau dia. Barcelona juga kemungkinan treble masih ada kan? Ada, tapi kan dia favornya tinggi kan di Liga udah. Ya, di liganya 4 poin, bahkan kemarin Madrid harusnya kalah tuh 7 poin, gila. Individual skillnya Vini udah satu untung offside. VD 2 kali nge-shoot. Udah lebih ke individual sih kemarin oportunis banget. Beruntung lah kemarin, kalau mungkin Madrid akhirnya bisa menjadi juara, mungkin ya dia harus berterima kasih kepada Valverde yang kemarin menyelamatkan nyawa mereka. Oke, dari Serie A kita pindah sedikit ke mana dulu nih? La Liga dulu deh ya. La Liga selesai sih Atletico Madrid ya. Kenapa nih Mas? Kan belakangan jadi busuk nih si Atletico Madrid nih. Walaupun kemarin sebenarnya juga gak layak kalah ya. Yeah. Cuman gol terakhir itu menurut gue, wah parah sih, gol apes banget. Karena dia sebenarnya ada peluang-peluang mateng. Sorlot, siapa lagi ya? Ada 2-3 peluang yang depan gawang yang diumpan dari si Giovanni Simeone. Cuman gak bisa digol. Alvarez. Sorlot, siapa lagi tuh kemarin? Ini bergantung pada penampilan Alvarez juga sih. Kalau Alvarez lagi bagus, mereka semuanya timnya jadi bagus. Kemarin ya dia agak di bawah form, semuanya seperti ngikut agak kurang gitu. Biasanya yang jadi pembeda Angel Korea bisa ngubah, tapi belakangan magisnya untuk ngubah pertandingan kayaknya udah mulai berkurang gitu. Sorlot kadang-kadang juga menjadi super sub, tapi beberapa pertandingan juga nggak bisa cetak gol dari bangku cadangan gitu. Jadi ya beberapa pemain yang harusnya perform dengan ekspektasi yang sama gitu, tampaknya agak sedikit kurang gitu, yang membuat Atletico akhirnya belakangan banyak kehilangan poin sih. Kehilangan poinnya juga yang tipis-tipis kan, 1-0, 1-0, 1-0. Kemarin gue juga gak ngerti sih kenapa dia begitu banyak mencadangkan. Cuma cadangannya si De Paul, terus si Griezmann gak ada di sana. Ya Korea biasa cadangan. Cuman gue gak melihat kemarin Koke itu udah menurut gue udah habis lah. Dan juga Barrios kemarin juga mainin jelek banget, gampang kerebut dan akhirnya counter. Dan ya itu kemarin akhirnya ya mungkin juga di beberapa partai sebelumnya gak bermain cukup baik, akhirnya Simeone melakukan rotasi kali. Tapi gue kemarin gak melihat Atletico sebenarnya layak kalah, tapi ya gitu apes banget begitu peluang terakhir mereka kejebolan. Ya udah itu membuat mereka sekarang bedanya berapa poin sekarang? Jauh banget rasanya, padahal 6-3, 6 2 bulan lalu kayaknya masih tight banget. 6-3, 6 berapa? Beda 6 poin sama Madrid, beda 10 poin sama Barcelona. Sementara ya itu tadi kita sebut Barca juga kan, sebenarnya rotasi sudah dilakukan sama Hansi Flick, tapi bedanya dia sekarang udah belajar rotasi yang benar tuh seperti apa ya. Ferran Torres kemarin juga kontribusi lagi, terus juga walaupun marah-marah mulu loh Hansi Flick dengan terutama lini belakang ya.
Iya. Lini belakangnya masih berapa kali tuh kelihatan apa ya? Padahal De Jong tolol sih itu kebobolannya De Jong. Kok bisa sekelas De Jong kayak gitu ya kecolongannya? Yang gol pertama yang tabrakan itu bukan? Yang golnya si kedua dong? Yang kedua dong? Yang golnya main skor? Yang iya, Yang Szczęsny yang dari kanan, yang golnya shoot kencang banget ke Oh, itu golnya si apa? Borja Borja Iglesias. Borja Iya, Iglesias. iya. Buset tuh kencang banget shootingnya. Cuman tuh dari blundernya De Jong menurut gua yang akhirnya ini gua harus ngejar dari belakang nggak dapet. Borja bisa dapat nge-shoot dari kotak penalti sebelah kanan tuh menurut gua Iya. salahnya De Jong tuh. Itu juga menjadi catatan buat si Szczęsny ketika dia bola atas banyak banget saves-nya, tapi by the time dia dapat bola bawah, ya itu Borja tahu betul yang menjadi kelemahan ya dari Szczęsny, tiang dekat menjadi kelemahan dia juga, dan bola-bola mendatar ke bawah. Dan kemarin gol-golnya Borja kan mendatar-datar semua kan. Iya, ya walaupun yang kedua sebenarnya di tengah-tengah sini sih, kayak antara atas sama tengah, emang bola susah sih menurut gua. Dan powernya gila sih itu. Bola-bola atas kan Szczęsny hampir semuanya bisa dia kuasain kan. Tapi bola-bola bawah itu yang menjadi salah satu kelemahan dia. Barca Vigo, Del. Gue pikir wah ketinggalan satu, gantian unggul, ketinggalan lagi. Iya. Tapi ini ya dia udah tahu gitu ramuan rotasinya, termasuk siapa yang dibutuhkan untuk masuk. Kemarin Ferran bisa golin. Olmo pun juga akhirnya walaupun sering gak konsisten tapi dia juga bisa memberikan added value lah untuk bisa Barcelona variasi. Kalau lo melihat mungkin gelandang-gelandangnya Barca jarang ada yang cut inside. Nah dia sering banget tuh penetrasi untuk bisa nyari one to one seperti itu kan. Itu yang akhirnya membuat Olmo tuh sering menjadi pembeda di antara gelandangnya Barcelona ya Mas Arya. Ya, ketika lini belakang lawan tuh udah defense-nya rapet, Olmo selalu find a way untuk bisa cari pemain untuk diajak one two, ya tight spaces itu yang bisa dimanfaatin ya. Ya kayak kita ngelihat Saka Odegaard lah ketika di Arsenal kan seperti itu. Nah Ferran tuh bisa bikin kombinasi dalam posisi-posisi yang emang rapet. Dan dia selalu bisa nongol di posisi itu. Mau Ferran mau Olmo tuh dua pemain yang bisa ngebongkar pertahanan lewat operan-operan. Dan ujung-ujungnya mereka dapat posisi nembak yang bisa dieksekusi dengan sempurna. Yang itu nguntungin banget dimana di saat Lewa nggak bisa ngegolin, ya ini pemain-pemain ini bisa untuk masuk score sheet ya. Entah itu Ferran Torres yang belakangan makin sering masuk score sheet dan juga Olmo. Tapi gila sih emang Rafinya nih bener-bener nggak ada matinya gitu dia. Ya walaupun kadang-kadang dia suka off tapi begitu ada temennya yang bisa ngidupin lagi ya. Lamine Yamal itu kan begitu ada beda banget Rafinya ada dan tidak adanya Lamine Yamal tuh kerasa banget itu. Kayak kadang-kadang dia bisa gendong sendirian, tapi begitu dia off, dia harus di switch sama si Lamine Yamal ini yang bisa menghidupkan. Ibaratnya kalau dia mungkin sendiri bisa 90%, ada Lamine Yamal jadi 120% gitu kan, jadi banyak banget gitu. Dan sering begitu kelihatannya. Lamine Yamal. Tapi gue tetap khawatir lini belakang sih Barcelona tuh. Kubarsi jelek kemarin mainnya memang. Kubarsi jelek. Inigo yang tadinya hampir nyaris nggak ada kesalahan ya dalam koordinasi defensive line, terus garis offside, tapi belakangan tuh sering juga kebobolan banyak gol. Ini berarti mereka kebobolan 3 gol, sebelumnya sama Dortmund juga banyak gol juga. Tim yang tadinya kesulitan untuk bisa dijebol, yang tadinya nggak pernah kalah di di tahun 2025 ini, tapi kemarin sempat ngalahin kekalahan pas di Dortmund, dan di sini juga hampir aja kalah ya, atau bahkan imbang lah ya kalau si itu nggak bikin penalti si Rafinya. Tapi kalau secara jadwal kan nggak terlalu head to headnya gimana Mas sekarang? Madrid lebih berat sih lawan-lawannya. Secara lawan ya, Madrid lebih berat untuk fixtures-nya. Tapi mereka ada pertemuan dengan Barcelona, sama Barcelona ada kunjungan ke Athletic Bilbao. Itu yang menurut gua yang kemarin bikin susah Madrid juga kemarin ya Bilbao ya. Bilbao apalagi kalau mereka main di kandang. Madrid sama Getafe juga sering merepotkan tuh. Iya. Barca, Vigo, Barca ini La Liga, Copa del Rey Barca ya, sama Barca yang El Clasico-nya yang La Liga tanggal 11 Mei. Terus lawan Mallorca, Sociedad, Madrid masih ada Sociedad. Tuh Sociedad di akhir, berat sih memang. Sementara Barcelona di akhirnya sama si Bilbao. Spanyol, mana Barca lawan Bilbao? Nggak ada Mas. Athletic Bilbao lawan terakhir dia kok. Nggak ada tuh. Itu baru 14. Spanyol. Itu baru 14 Mei. Ada satu lagi. Oh iya. Berarti emang iya sih kayaknya emang lebih berat tuh ya bener ya. Tanggal 25 ya. Tuh ada Villarreal juga.
Wah, ada berat juga Villarreal. Ini lumayan ya, cukup imbang sih ya. Antara Si Madrid ada Espanyol loh, Barcelona ada Espanyol. Oh iya. Kunjungan ke Itu juga Espanyol. sering Espanyol yang mendapatkan ngalahin juga. dia di itu kan. Di paruh musim pertama ya. Iya. Dia Iya masih bener. berkunjung Di ke kandang Espanyol. Espanyol pula ya. Iya. Udah gitu lawan Internya, Madridnya habis lawan Inter. Aduh, ayo guys, Barca. Pilih prioritas kamu Barca. Pertama habis lawan Inter di Copa, Iya. lawan Madrid di Copa, ketemu iya. Inter di Champion. Oh iya itu Copa dulu ya. Copa del Rey Copa, dulu, El Clasico iya. di tanggal 27 April. Terus lawan Inter tanggal 1. Terus tanggal 7 lawan Inter. Wah, Weekendnya lawan Madrid. Wah padat nih. Ayo Inter, semangat. Kamu juga punya harapan ngeliat Barca. Tapi tentang dia masih punya tabungan 4 poin sama Madrid kan. Kalau Inter udah gak boleh slip 1 pun lagi. Kecuali Napolinya slip juga. Nah kemarin kalau lihat dari Real Madrid lu ngeliatnya gimana mas? Dia begitu ya. Kemarin gak ada Mbappe kan. Ya terlepas dari emang Bilbao bukan lawan yang enteng juga ya. Cuman kemarin sebenarnya dia lebih megang sih dari secara permainan. Tapi efektivitas itu yang memang sekarang belakangan menjauh dari mereka ya. Iya. Ya lo kalau bisa bikin shoot kayak si Valverde. Iya. Berapa? Ya Vini juga tuh yang buset dari kiri sendiri golin, cuman ini kan offside kan. Iya. Anjir udah maksa banget nih syuting-syutingnya. Yang kena tiang ya? Bukan ya? Yang gol ya? Yang gol. Yang offside duluan si offside duluan. Rodrigonya ya? Rodrigonya. Itu kan jadi lo melihat ini apakah memang ini karena faktor Madrid udah dalam keadaan di ujung tanduk dia akhirnya udah bermain sebebas aja lah. Mau gak mau semua pemain oportunis akhirnya harus nunjukin itu ya. Apalagi Ancelotti kalau betul-betul cabut habis Copa del Rey. Kan dia bilang habis Copa del Rey kan mau cabutnya. Oh ya? Iya, tanggung amat. Aneh banget anjir. Copa del Rey kan besok ya? Iya yang itu sampai tanggal berapa tuh? Enggak yang keduanya. Oh padahal final ya? Iya final. Cuman 1 lah berarti tanggal 27 dong. Makanya tapi gak tahu lah bener apa enggak. Ya harusnya sih sampai akhir musim ya. Nah, karena dia udah ada Liga Champions dan udah berarti udah nyerah Liga dong. Gitu ya. Kalau udah kayak gitu. Tapi enggak lah Ancelotti pasti pelatih yang pasti mau fight sampai habis. Dan yang gue bilang di awal ya masih ada peluang juga sebetulnya bagi Madrid ya untuk kita bicara di La Liga. Makanya ya para pemain akhirnya mau gak mau ngebuktiin kan. Terutama Vini sih menurut gue nih pemain yang paling performance-nya paling turun lah. Kalau kita bicara overall squad, lo bicara Modric ya emang lo gak bisa expect banyak di usia yang seperti itu. Lo lihat Tchouaméni, lo lihat Valverde, ini kan pemain yang emang naik turun performance ya kan. Tapi kan Vini kan gak pernah naik turun. Dia selalu ada di posisi atas terus kalau dari sisi konsistensi. Tapi berapa pertandingan sepanjang musim lah gue bilang Vini jauh banget performance-nya. Lo bicara Mbappe nih pemain yang egonya tinggi, butuh adjustment, bisa kok dia enak just bikin 20-an gol gitu kan. Sementara Vini jauh banget kan dari sisi golnya gitu. Sementara ya lo expect ketika dulu ada Benzema kan ya Vini kan juga kayak gak mau kalah juga kan sama Benzema. Saling mengisi lah, saling satu oportunis, Benzemanya juga clinical finish. Tapi ini si Mbappe oportunis dan clinical finish, tapi Vininya kok kita gak ngeliat dia melakukan itu sepanjang musim ini ya. Di sisa-sisa pertandingan ini ya, ini yang mulai ditunjukin Vini. Kemarin sih lumayan lah. Kemarin bagus banget menurut gue mainnya ya, kerja keras banget ya. Iya, kelihatan kan berapa kali dia disorot dari sisi jumlah kilometer yang diambil di setiap pertandingan itu kan jauh banget. 13 kilo compare to 10. Kemarin terakhir dia 8 kilo doang pas main di Bernabeu pas lawan Arsenal itu kan bukan karakter asli Vini gitu. Vini kan ya kita tahu doyan lari mulu, buka ruang mulu, bawa bola sampai ke ujung-ujung buat pemain ketarik gitu. Tapi gue gak lihat Vini melakukan itu gitu sepanjang musim. Tapi kemarin udah kelihatan Vini yang aslinya Vini. Ya gue harap di sisa pertandingan dia bisa nunjukin itu biar La Liga makin seru lah ya sampai akhir. Iya kemarin gue juga ngeliat sebenarnya gue gak tahu ya apakah mungkin musim ini Vini akhirnya ke bawah mindset lo harus taking responsibility for the team, lo harus berusaha menjadi team player dengan adanya Mbappe, walaupun akhirnya Mbappe secara permainan sebenarnya menurut gue Mbappe tuh lebih apa ya, lebih nggak ngeblend ya sama tim ya, cuman emang secara gol dapat gitu kan, and produknya dia berupa gol itu dapat. Nah Vini menurut gue dia kerja keras untuk bisa buka ruang, nurunin egonya buat Mbappe, buat Bellingham, tapi emang dalam end produknya tuh kayak nggak sebagus musim lalu dalam jumlah golnya.
antara itu di save atau sering melenceng juga. Kemarin tuh asis-asis dari luarnya pakai efek tuh berapa kali on point di depan gawang kan, cuman Bellingham nggak dapet, Rodrigo nggak dapet. Bolanya naik mulu ya. Iya, terus juga siapa lagi kemarin yang nggak dapet ya, dan Camavinga berkali-kali juga dari kiri dapat bola dari Vini Wantu, nggak bisa juga shooting dari mendekati kotak penalti. Jadi memang kayaknya selain Vini ketika nggak ada Mbappe kayak udah nggak ada lagi yang bisa golin nih. Rodrigo juga jauh banget ya Mas dari 2 tahun terakhir. Rodrigo udah kayak bener pemain Rodrigo awal-awal nih, Rodrigo yang cadangan gitu, bukan Rodrigo yang akan step up seperti di waktu zamannya Benzema atau bahkan satu musim setelah Benzema gitu kan. Benar-benar hilang Rodrigo musim ini. Jadi Bellingham pun juga secara kontribusi ada, cuman benar-benar dari efektivitasnya juga hancur gitu menurut gue musim ini. Kemarin tuh banyak banget ya peluang-peluang depan gawang, nendangnya ke atas lah, nyundul juga kemana gitu kan. Walaupun perannya beda banget ya di musim ini setelah ada Mbappe, dia lebih turun ke belakang, lebih jadi petarung di tengah karena emang gak ada yang bisa nyimbangin lini tengah sebagus dia gitu. Mau gak mau dia akhirnya ketarik banyak ke belakang sehingga presence dia di kotak, dimana dia sering cetak gol di musim pertamanya tuh gak nongol gitu kan. Ketika depan lo Mbappe seperti itu, Vini, Rodrigo atau Brahim Diaz juga sering banget terlibat terlalu offense, makanya Bellingham kayaknya kita nggak ngelihat gol-golnya dia lagi gitu kan, karena ya posisi dia tidak setinggi yang biasanya gitu, yang diamond di mana dia jadi ujung di depannya, sementara depan cuman Vini Rodrigo kan sebelum ada Mbappe kan, jadi ya kita nggak ngelihat gol demi gol yang biasa dia cetak di musim kemarin. Ya Madrid ini benar-benar udah, tapi ya untungnya udah sekarang Ceballos sudah ada ya sebenarnya. Sering kali menjadi petarung di tengah yang membuat akhirnya meringankan kerja gelandang-gelandang tuanya seperti Modric, kemudian juga Bellingham udah bisa sedikit maju juga ke depan karena ada Ceballos bisa membantu keseimbangan di lini tengah. Tchouaméni kadang bagus, kadang jelek, jadi ya memang kadang-kadang Ceballos walaupun menurut gue pemain mediocre tapi seringkali membantu memberikan kontribusi ya. Itu yang gue bilang di minggu lalu juga, pemain tuh kadang-kadang dalam sebuah tim gak perlu lo pemain yang benar-benar outstanding, tapi lo butuh pemain yang bisa menjadi apa ya, rodanya buat tim lah. Lo hanya menjadi tim player, lo bisa memberikan kontribusi udah cukup dibandingkan lo harus menjadi benar-benar outstanding kayak pemain-pemain ikoniknya kayak Modric, kayak Bellingham, atau mungkin pemain dengan harga mahal kayak Tchouaméni atau Camavinga. Ceballos mungkin benar-benar pemain yang di belakang layar aja. Ya gue bilang kayak dulu dia era Casemiro sama Kroos lah ya, kan gak terlalu nonjol lah ya. Tapi Casemiro era defense-nya paling bagus sih Mas, ya kan. Ya mungkin kalau di MU ya zaman dulu ya, itu yang gue bilang mana Maldi, O'Shea, Darren Fletcher gitu Mas. Orang sering meremehkan tapi Ferguson ternyata mengandalkan mereka untuk jemba gitu ya. Yang itu gak dipakai anjay. Ya itu gue bilang O'Shea, Fletcher, siapa lagi kalau lo ingetin gitu ya. Jangan, itu flop, itu flop. Itu enggak ya. Ya itu dia dari Madrid yang kita lihat fokusnya hanya di La Liga ini, apakah dan juga Copa del Rey, apakah bisa mengambil keuntungan dengan Barcelona yang juga jadwalnya cukup padat, dan Flick juga kayaknya udah mulai protes-protes dengan jadwal padat yang diarungi ya. Kita pindah dari Spanyol ke Inggris sejenak, di mana sebenarnya nggak ada yang menarik sebenarnya selain pertandingan terakhir malam. Gue nggak ngerti sih anjir, ini kok bisa ya MU kalah sama Wolverhampton ya, gue nggak ngerti. Ini di saat menurut gue MU mainnya bagus ya Mas, dari si permainan sebenarnya MU bagus. Iya kecuali di depannya banyak yang tolol ya, cuman build up-nya oke, secara defense-nya lumayan rapi, lini tengahnya juga cukup compact. Tapi ya, ini hasil akhirnya gitu, 0-1 anjing di kandang. Ya Wolves juga gak layak menang juga sih. Iya gak layak, free kick anjing. Ya karena free kick bagus dari Sarabia masuk baru 4 menit udah bikin gol gitu. Dan golnya emang keren banget sih. Dan lu gak bisa nyalain Onana juga. Dia udah terbang sejauh itu. Tangannya kan pendek. Tendangannya pas banget gitu. Tapi ya secara overall ya gue menikmati sih permainan MU dari build up serangan dan chance yang bisa mereka create ya. Ini kan makin nunjukin, kalau kita singgung di awal kan selalu apa ya, audisi ya. Dia kayaknya udahlah pemain muda nih gue mainin lah. Gue pengen ngitung-ngitung nih musim depan misalnya gitu MU juara Liga Eropa dan akan tampil di Liga Champions musim depan. Lo kan tim lo mau kayak apa nanti kan. Kan ini tim yang mungkin akan tampil habis-habisan di Europe karena mereka tahu posisi di liganya udah nating tulus lah. Lo gak mungkin degradasi, lo gak mungkin naik juga gitu. Jadi ya mau gak mau eksistensi lu dipertaruhkan pada laga di Eropa. Makanya kenapa pemain-pemain MU tuh bisa lepas ketika tampil di Eropa,
Terlepas dari gaya main ya, gaya main tim non Inggris kan mungkin lebih terbuka ya Ji. Tapi nggak lepas juga Mas kemarin Mas, lawan Lyon tuh nggak lepas ya anjir main begitu Mas. Mainnya jabluk juga. Gimana itu kok bisa begitu ya? Tapi seenggak-enggaknya lo bisa bikin gol, comeback di posisi terjepit, lo bisa execute gitu kan. Mau apa gol itu tiba-tiba datang dari Maguire, tiba-tiba Maino nendang jadi gol. Itu kan yang mungkin nggak di set up gitu ya, tapi lu dapat momentum dan lu bisa manfaatin momentum itu. Sementara di liga kan lu ketemu lawan-lawan yang udah hafal gaya main lu, udah defensifnya udah tau lah. Iya, tapi defense banget sih kemarin Wolves tuh, susah banget ya. MU ketaker lah, makanya kenapa Arsenal akhirnya bisa berpesta di atas Madrid, tapi di Liga Inggris kok dia nggak bisa? Karena lawan kan udah tahu gaya main dia. Lo ini aja lah, lo kasih mereka main gitu kan, lo kita defense aja, lo block. Arsenal ngebongkarnya setengah mati kan. Iya, kalau ketemu lawan. Kemarin lawan Ipswich ya. Ya Ipswich mah bongkar ngapain. Dodol juga Ipswich udah degradasi. Emang kualitasnya jauh lah. Mau Leicester, mau Ipswich, mau Southampton emang bukan worthy of Premier League lah. Tim-tim ini emang gampang banget diacak-acak gitu. Sementara kalau mereka tampil di Eropa kan ketika lawan Sociedad, mainnya cukup terbuka, banyak peluang yang bisa diciptain. Lawan Lyon kemarin juga mereka dapat kesempatan seperti itu gitu. Nah, tinggal lawan Bilbao nih. Iya makanya. Calon tuan rumah final pasti mereka ngotot. Pengen itu San Mames loh, gila kandangnya mereka pasti pengen banget. Tapi ini gue nggak setuju nih, di depan kita nih ada statistik kan, ada makanya orang banyak nanya kenapa suka lihat ke atas sih. Ada statistik, ada jadwal, ada segala macam di sana. Tapi sekarang bagus di tengah. Jadi kita nggak lihatnya kan biasa kan gini. Iya kan? Iya benar juga sih. Kalau ke tengah lumayan lurus. Cuman gue nggak setuju nih. Ini Garnacho cuma dikasih 6,2. Itu kalau Garnacho punya striker jago, kemarin asist 3 Mas. Mason Mount. Makanya nih gue buat Garnacho nih. Gila loh. Argentina nih. Bruno. Garnacho mah buat Lautaro nih yang kalah. Iya. Sama Indonesia. Tapi gak bisa ngapain Garnacho waktu lawan Asnawi. Tapi kemarin gue, wah ini gue kacau sih. Kemarin gue seneng sih ngeliat perpaduan Hari Amas sama Garnacho. Gue baru nge-tweet kemarin. Fredriksen juga bagus loh. Hah? Bagus. Tenang. Iya. Untuk ukuran dia tenang banget kan. Dan ini kan pemain sebenarnya udah pernah dibawa Ten Hag 2022 cuman jadi bench doang tapi gak pernah debut kan. Nah debutnya kemarin ini sama Amorim dan kemarin tenang banget sih. Bahkan lebih gak gerasa-gerusuk dibanding siapa tuh kemarin sempat ada yang Kuambala yang sempat dimunculin sama Ten Hag kan menurut gue ini lebih gerasa-gerusuk. Nah Fredriksen tuh lebih tenang walaupun gak terlalu tinggi tapi nyaman banget dia megang bolanya, ketenangan duel-duelnya. Sama Hari Amas itu kemarin menurut gue dibanding sama Dorgu, Garnacho kemarin lebih cocok sama Hari Amas dari one-to-one-nya, dari kombinasinya. Nah Dorgu surprising nih, bagusnya di kanan Mas. Di kanan bagus juga. Karena gue baru nge-tweet waktu Hamas bisa ngasih crossing, gue bilang kok wingback sama winger MU gak ada yang bisa ngasih crossing yang dari langsung dengan kaki terbaiknya dia langsung ke depan, harus daripada harus kayak misalkan Dalot harus nunggu momentum dulu baru crossing. Nah masuk kemarin lagi ambil lari crossing dan nyampe ke depan kiper. Hollandnya kan tolol kan. Nah nggak lama kemudian Dorgu dia ke kanan tapi dia harus balik badan dulu kan karena pakai kaki kiri baru tuh arah ke depan kiper dan bagus gitu. Nah menurut gue mungkin Dorgu bisa dicoba jadi kanan mulu daripada maksain Dalot di situ mulu. Nah ketika Dalot masuk ya si tolol lagi-lagi si tolol sering salah passing, momentum lama hilang di dia. Tapi lawan Lyon bagus. Bola hilang. Iya karena itu backnya sih tolol yang dia golin tuh backnya kok bisa dibelakangin sama Dalot begitu. Cuman gue suka kemarin Hari Amas dikasih kesempatan. Ini yang gue sempat kaget kok si Ten Hag gak pernah ngasih kesempatan dia di saat sempat krisis back, gak punya back kiri, akhirnya maksain Dalot di kiri. Terus bahkan Alvaro Fernandes juga dijual di Benfica, sempat kemana Sporting juga ya? Benfica. Terus ini Fredriksen oke lah. Kalau Fredriksen kan mungkin pesaingnya terlalu banyak. Tapi Hari Amas menurut gue sayang banget dia gak nyoba dari awal dari era Ten Hag dan baru sekarang dikasih kesempatan. Karena memang kalau ngikutin tim reserve MU atau tim cadangannya MU atau tim mudanya, orang tuh pasti tahu reviewnya Hari Amas tuh bagus banget Mas, secara review, secara progresnya, secara attitude-nya bagus banget. Dan kemarin kita ngeliat cara dia tuh tenang banget, diem nabrak-nabraknya tuh pas gitu, nggak pernah berlebihan. Jadi ini ya menurut gua audisi yang bagus buat Amorim musim depan. Ditambah kemarin kan udah beli Dorgu, musim depan dapat siapa? Diego Leon itu kan yang ya gue gak ngerti sih ntar apakah Diego Leon itu pasti langsung main atau akan dipinjamin dulu atau gimana.
Tapi ya lagi-lagi striker sih. Oke, sekali ini gue mengakui Højlund lebih parah daripada Zikri. Ya, emang iya, emang bagusan Zirkzee kan. Karena Højlund nggak punya atribut lain selain di depan gawang. Maksudnya ya buka ruang. Zirkzee kalau tolol depan gawang dia masih bisa ke belakang. Jadi pemantul, iya. Memberikan umpan. Tapi lagi-lagi ya, kalau disuruh milih, dua-duanya out ganti Osimhen gue. Karena pada akhirnya gue butuh striker yang nyetak gol. Gue gak butuh pemain yang memberikan umpan. Karena biarkanlah Bruno yang masih umpan. Biarkanlah pemain sayapnya ngasih umpan. Tapi strikernya nyetak gol di saat kemarin ada peluang begitu banyak. Mason Mount juga. Ini anjing brand reject dari Cina nih anjir. Ibaratnya lu tapi kan Mason Mount lu gak bisa salahin. Lalu berapa lama absen sih. Sementara Højlund kurang banyak kesempatan apa sih. Tapi justru itu mas, lu gak bisa menjaga kebugaran lu gak. Emang ya karena injury prone lu itu menurut gue dia gak layak ada di MU. Karena lu dibeli 60-50 juta. Lu injury prone. Yang bego yang beli dong. Ya itu dia. Tapi di saat lu dapat kesempatan, berapa kali juga kayak apa ya. Kayak Lewin ya gue bilang barang reject. Kayak ada satu yang bopel. Tendangannya tuh harusnya masuk. Belok dikit, sundulannya harusnya masuk ke atas dikit gitu kayak, lah ini harusnya gol nih kalau Mason Mount yang dia di Chelsea tapi di MU. Tapi bagusnya kan berarti dia positioningnya bagus Ji. Garnacho gitu disampah-sampahin mas. Dibanding Højlund. Oh iya. Masih kagak ada shotnya gitu. Garnacho ada mulu peluang depan gawang, depan kiper tapi gak ada yang gol. Tapi dibilang tolol, tapi padahal gak semua orang punya positioning kayak gitu loh menurut gue. Di satu sisi ya walaupun gue bilang Garnacho tolol ya. Cuman akhirnya kemarin di saat Garnacho bisa ngasih buat tim umpan tuh kalau strikernya Haaland aja udah top assist Garnacho musim ini anjir. Garnacho gue bilang belum lengkap sebagai pemain inti sih. Betul setuju gua. Kalau pemain lu masuk sebagai super sub, keren lo bakal buat kill. Dia nggak bisa 90 menit bahkan memang. Kill the game untuk masukin Garnacho itu bisa jadi icing on the cake lah buat United. Dia ngebuktiin tiap dia masuk selalu jadi pembeda gitu untuk ya tadi umpan-umpannya. Sementara untuk start kayaknya tadi gue sempat ada podcast sama Patrick Salang. Oh Patrick Dorgu, gue bilang Patrick Dorgu. Sama Patrick ya dia bilang juga sepakat gitu Garnacho bukan tipe pemain inti gitu ya. Dan dia kayaknya terlalu terbebani untuk bisa langsung deliver di setiap pertandingannya. Kayaknya dia belum bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia nggak punya role model. Untuk pemain yang lu jangan begitu di tengah lapangan tuh siapa yang bisa dia lihat untuk ngejewer dia lah seperti itu. Si siapa Bruno mungkin di awal-awal musimnya mulu kan bisa jadi role modelnya ketika musim pertamanya luar biasa gitu kan. Tapi makin kesini kok ya yang tersisa cuma marah-marahnya doang gitu. Padahal dia nggak nunjukin penampilan yang bagus juga gitu kan, naik turun juga lah walaupun bisa dibilang masih yang terbaik untuk United, tapi tetap naik turun gitu. Jadi ya gue ngelihat beberapa aspek yang kalau gue balik lagi ke awal gue bilang tentang Amorim, ya ini dia mulai nunjukin nih musim depan dia udah mulai mau nyari-nyari nih pemain yang karena kan tim ini emang dibentuk atau pemain-pemain yang datang kan dibeli untuk ngakomodir sebetulnya gaya mainnya Ten Hag kan dengan 4-2-3-1 gitu, bukan untuk 3-4-3 seperti ini. Makanya banyak pemain yang belum fit dengan gaya main termasuk Deli. Pemain yang spesialis 4 back tapi harus main dengan 3 back. Mazraoui juga di posisi seperti itu. Pemain-pemain yang datang, Zirkzee kan juga bukan bagian dari strategi seperti ini sebetulnya. Højlund. Jadi pemain-pemain yang datang tuh bisa dibilang lebih banyak akomodir skema yang lama gitu. Sementara untuk skema yang baru, ya lo memang butuh tim yang bisa execute itu dan harus diakuin memang nggak semua pemain bisa melakukan itu. Susah, ketika awal dia udah mulai mematok pemain-pemain siapa yang bakal main, satu-satu cedera, cedera, si siapa yang di kanan Diallo cedera. Jadi kan lo nggak bisa execute game plan lo sesuai yang lo mau gitu. Tapi ya Sandro akhir musimnya gila. Akhirnya dia mulai ngeluarin pemain-pemain yang baru-baru juga kan. Ya salah satu Fredrickson oke juga. Hayden Haven kemarin bagus, Haven juga ya. Bagus, Amas juga bagus ya. Ini nunjukin Collier kan yang selalu puji-puji. Iya kan. mana, udah gak pernah muncul lagi Collier nih. Ini masih tuh cedera tuh. Iya knock sampai early Mei, buset masih jauh. Jadi pemain-pemain yang kayaknya nih bakal bermain dengan skemanya Amorim di musim depan udah mulai sedikit-sedikit dia pantau lah siapa yang kira-kira bakal stay di tim ini gitu kan. Gue kalau ngomongin United kan gue bilang gue nggak akan lihat United di musim ini lah. Mereka ending di mana di liga itu udah kita lupain lah karena gue akan lihat United di musim depan ini tim yang
stick dengan plannya bersama pelatihnya dan pemain-pemainnya beberapa udah mulai tahu nih gaya mainnya kan udah mulai kelihatan kan. Apa yang mau dia bawa dari tim ini, apa yang mau dia bentuk proyeknya seperti apa tuh kan sedikit-sedikit pemainnya sudah mulai tahu. Cuman ya emang belum lengkap aja terutama dari sisi depan. Dimana lu dapat peluang seperti itu ya udah harus ada poachernya lah di depan gitu kan. Maguire lah jadi striker anjir. Gila gue gak ngerti lagi tuh Højlund begitu. Gila, aduh gak ngerti lah. Kemarin gue udah lawan Lyon pun gue udah nyaris. Anjir nih lawan Lyon bisa dari unggul 2-0 dibalikin tuh gimana konsepnya ya. Padahal kalau lo strikernya Luis Saha aja bisa. Iya mas lebih jago itu daripada. Tiba-tiba gak usah Luis Saha, Welbeck aja lebih jago daripada Højlund sama Zerti dan urusan nyetak gol ya. Sayang aja dulu waktu di MU dia cedera. Sekarang di Brighton juga bagus kan si Welbeck. Jadi ya gue juga setuju sih. Gue gak bilang ini walaupun malu-maluin menurut gue mau terlepas audisi kek mau di apa memang ini malu-maluin, tapi sekali lagi kita harus lihat bahwa ini adalah pemain yang warisannya dari Ten Hag, pemain-pemain yang memang diciptakan untuk bermain dengan skemanya Ten Hag dengan skemanya kemarin menurut gue jauh berbeda. Mau orang bilang lo harus sebagai pelatih harusnya fleksibel bisa memaksimalkan kemampuan pemainnya, enggak juga karena kita udah melihat banyak pelatih MU yang di sana mencoba fleksibel akhirnya gagal semua. Walaupun secara instan lo bisa membaik, tapi in the long termnya lo berantakan juga kan ujung-ujungnya. Nah gue mendingan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah inilah kita lihat dia benar-benar hancur abis. Mau peringkat 17 pun juga bisa. Nih kayaknya ya Spurs kan sekarang di hari kita tapping ini belum main lawan Forest nih. Gue harap kalah biar gak bisa ngebalap MU dari peringkat 14. Tapi minggu depan Spurs juga ngelawan Liverpool. Jadi ya masih ada kesempatan MU nggak finish di 13 sampai 17. Iya. Tipis banget. Tapi kemarin kan kalau dari komputer super AI-nya Opta kan MU bakal peringkat 15 paling tinggi probabilitasnya 15. Jadi ya gue kira 16. Masuk akal lah kalau 15. Tapi jangan 17 lah, jangan 17 menurut gue. Ketika lo cuma satu dari zona degradasi, itu akan dicap sama semua haters lo. Ini cuma beda satu degradasi. Yang gue seneng tadi nyambung yang lo bilang ya, Amorim ini pelatih yang di era Mourinho, di era Van Gaal, Mourinho lah ya, Mourinho, Ten Hag, terus Ole, Rangnick, itu pelatih-pelatih yang punya identitas ketika dia ingin bawa itu, tapi nggak bisa diterapin, akhirnya mereka nurut sama pemain kan, dia kompromi sama pemain. Ini pelatih yang bodoh amat, lu mau nggak kompromi, itu kan nilai plus menurut gue ya, pelatih berani melakukan itu di United dengan usia yang bisa dibilang muda. Dan dia bukan tipe pelatih yang nutupin. Kalau dia jelek ya dia bilang jelek. Betul. United sedang berada pada musim terburuknya. Berarti gue pelatih terburuk United dong. Dia ngomong kayak gitu kan. Artinya dia ngakuin. Gak kayak Ten Hag gitu kan. Musimnya buruk. Dia mah kayak PR anjing. Ten Hag tuh kayak PR perusahaan. Ten Hag kan dibilang, gue 2 trofi loh. Cuma lebih jelek dari. Lu gak ngeliat pakai mata gitu. Lu permainan lu jelek banget. Tapi liganya gitu. kan hancur-hancuran gitu. Nah ini pelatih yang punya identitas. Mau ngakuin kesalahan dia. Mau ngakuin kebobrokan dia. Dan siap untuk mereparasinya gitu. Dan makanya gue bilang ini tim musim depan deh. Kita lihat United bakal jadi United yang jauh berbeda di musim ini. Dengan catatan juara Europa League mas. Karena kalau gak juara dia gak akan bisa beli pemain. Ya kecuali dia bisa melepas dengan harga yang lumayan kayak Sancho, Anthony. Tapi menurut gue Rashford kalau memang mau dipertahanin ya boleh lah. Buat kalau Rashford dikasih posisi mungkin kayak posisinya Højlund gitu yang nggak sama sekali nggak track back, ya udahlah kayak di Villa pun dia kan juga berapa kali akhirnya main nggak dikasih beban berat untuk banyak bantu defense kan ya. Mungkin kalau di MU mau ada satu orang ya biarkanlah satu orang seperti itu, yaitu Rashford. Buang Højlund, buang Zirkzee, ya buang sama semuanya. Mau Garnacho lo buang dengan 60 juta juga nggak apa-apa lah. Tapi menurut gue Garnacho masih bisa layak dipertahankan untuk menjadi pemain super sub, pemain muda yang butuh mentor, bukan pemain starting. Jadi kalau orang banyak yang menslaughter dia, ini pemain gak layak ada di MU, lu bayangin semua pemain yang ada di MU dengan nama besar aja gagal. Mason Mount aja udah lebih ini karena injury prone juga gagal. Enggak semua pemain tuh bisa kayak Pedri, bisa kayak Yamal gitu. Orang bandingin sama Lamine Yamal. Jauh. Kagak ada otaknya sama Messi. Lu gak ada otaknya kalau bandingin dia sama Yamal gitu kan. Ada pemain yang baru jago umur 27, 28. Ada kan pemain yang baru jago. Odegaard baru jago umur berapa gue tanya? Di atas 21 gak salah kan. Kayaknya umur berapa? 24. Sekarang Odegaard berapa ya? Kayaknya Odegaard juga baru umur ya kayak inilah 24 ke atas deh. Omongannya si Puyol ketika
dream Tuh, team. Odegaard baru 26, dia baru jago mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu lah, yang waktu di Sociedad baru mulai naik lagi, diambil sama Arsenal. Jadi emang Omongannya Puyol kan, waktu dream teamnya Barcelona itu banyak pemain-pemain muda yang nggak sabar kan. iya. Maksudnya, aduh gue gak dapet tempat nih, gue cabut. Ini akhirnya kan karirnya berantakan. Gue bilang, Iya. gue bisa kayak gini nih di Barcelona. Baru umur berapa nih? Gue bilang, Iya. baru umur 23 ke atas lah. Kalau dia baru bisa menjadi pemain yang, malah hampir 26 kali ya. Dia menjadi pemain yang lengkap secara pemain dan timnya jadi gitu. Jadi lu gak usah umur sekian lu udah harus perform. Gak semua orang bisa kayak gitu. Gak semua orang kayak Messi, kayak Yamal sekarang gitu. Justru banyak yang justru di usia 24 ke atas tuh baru jadi pemain yang tapi long term gitu kan. Iya. Ya itulah kita lihat 5 gelar Madrid tuh kan pemainnya bisa dibilang banyak yang sudah berumur kan. Mereka baru bisa transform. Modric lah baru bisa transform di situ. Ya kayak Nacho deh. Nacho kan dulunya juga main cadangan mulu, Nachonya Madrid kan. Akhirnya belakangan dia jadi kapten, jadi back utamanya juga. Jadi ya semua orang tuh punya kayak Martinelli gitu. Orang mungkin banyak yang bilang Martinelli pas-pasan. Tapi belakangan orang lihat Martinelli, lihat deh lo kontribusinya dia 44 gol dalam 50 pertandingan. Paling cepet loh itu nyampe. Ya mungkin dia gak akan pernah menjadi Saka, atau mungkin dia gak akan pernah menjadi pemain Brazil kayak Rafinha atau Vinicius ya. Cuman ketika dia bisa long term bermain seperti itu, menurut gue udah cukup menjadi pemain yang kontribusi buat tim. Gak perlu jadi high profile, tapi lu berguna buat tim. Mau itu etos kerjanya, mau itu dalam jumlah asisnya, mau itu jumlah apanya yang secara kontribusi itu ada buat tim. Gak perlu high profile. Dan menurut gue Garnacho masih punya chance untuk seperti itu dibandingkan mungkin pemain-pemain muda lain yang dulu siapa, Adnan Januzaj misalkan yang memang kelihatannya nanggung, atau pemain-pemain muda lain yang memang akhirnya gak bisa netes di MU. Ya walaupun Garnacho bukan pemain akademi asli MU, diambil dari Atletico Madrid, tapi dia bayangin dia diambil cuma sekitar 5 juta apa 4 juta, gajinya juga cuma di bawah cepet. Jadi lu mau slaughter dia menurut gue gak layak sih. Mau orang ngatain gue pengacara Garnacho, bodoh amat. Yang pasti Højlund lebih mahal, Zirkzee lebih mahal, Anthony lebih mahal, Sancho lebih mahal, semuanya banyak yang lebih mahal tapi gak ada yang perform. Dan menurut gue Garnacho hanya butuh mentor yang lebih bagus untuk bisa memberikan dia akomodir menjadi pemain cadangan atau pemain ya pelapis buat MU. Sementara kok dari kompetitor juara Mas, Liverpool cuma butuh 2 pertandingan lagi dong untuk juara. Satu. Oh 1? Sekali menang. Oh iya deh bener 1 kali lagi ya. Sekali menang, mungkin menang di Spurs dia udah pasti juara. Beda 13 poin, sisa 4 pertandingan. Ya hanya butuh 1 kali lagi ya bener ya. Sekali menang. Itu kan kemarin kalau mereka menang si Arsenal kalah kan udah juara juga. Sementara Arsenalnya menang, Liverpoolnya menang juga. Artinya dalam sisa kan beda. Arsenal mau ini ya, mau ngejar God of Honor kali ya. Tambah 15 kan 81 kan. Arsenal emang paling tinggi itu 81. Tadinya 85 paling tinggi, tapi kan mereka sekali kalah sekali imbang ya. Jadi poin tertinggi mereka 81 gitu. Sementara Liverpool kan 1 kemenangan 82 kan. Lo udah gak kekejar. Tapi ini untuk poin cukup rendah ya Mas ya, maksudnya kalau dia dapat maksimal 6 lumayan deh. 6 tambah 18 masih bisa 87 itu masih lebih gede. Masih lebih tinggi dari Invincible-nya Arsenal. Ya kalau City kan 100 berapa paling tinggi waktu 104 ya, 100. Enggak dong. Tembus 100 kan? Centurion. Yang Centurion pas ya. Oh cukup gede ya, gue pikir tinggi. Ya kalau dia bisa menang semua sih tinggi sih. Kan sering juara gila-gilaan tuh kan di angka 90-an kan. Si Liverpool pernah 95 gak juara karena City-nya 97 ya. Iya. Terus 91 gak juara juga mereka. Jadi di era Klopp tuh berapa kali mereka udah ngelebihin poin-poin di mana tim-tim biasa jadi juara. Si MU pernah 79 jadi juara di era Sir Alex gitu. Termasuk ya tadi gue bilang Invincible-nya Arsenal tuh kan 12 kali imbang tuh. 12 kali imbang berarti kan 24 kali menang ya. 12 kali imbang. Berarti kan 72 tambah 12 84. Waktu mereka juara Invincible itu 84. Sementara kecil ya. Liverpool menang sekali lagi udah 82. Iya benar-benar cukup banyak ya. Jadi cukup banyak karena kan mereka cuman kalah tuh 2 kali ya. Forest sama lagi siapa ya? Kemarin tuh mereka kalah Fulham. Oh ya Fulham ya. Kalah sama Forest sama kalah sama Fulham gitu. Ya artinya kita lihat seberapa jauh Arsenal bisa mempertahankan menjaga Liverpool nggak juara. Tapi ya karena Arsenal kan main dulu nih lawan Palace kan. Lawan Palace mereka main dulu nih di midweek, baru Liverpool main di weekend lawan Spurs. Berarti itu di kandang Liverpool ya? Kalau Arsenal kalah sama udah juara udah. Kalau Arsenal kalah udah juara ya berarti ya? Juara. Enggak, dia harus menang juga tetap Mas. Harus juara lawan Spurs kan.
Ya untuk mastiin sih mereka menang Ya, lawan Spurs menang lawan sih. Spurs. Emang proyeksi gua waktu hitung-hitungan itu kira-kira kapan mereka juaranya, gue pikir lawan Spurs. Walaupun Arsenalnya lebih tipis ya, poinnya di 81 gitu, tapi Liverpoolnya di 82 ketika mereka Jauh. menang lawan Spurs. Cuman kan kalau secara matematis sebetulnya kan Arsenal masih bisa ngelewatin nih. Bisa. Kalau Liverpool kalah nih di sisa Oh, pertandingan. tidak mungkin. Tapi yang bikin krusial adalah yaitu satu laga lawan Spurs, abis lawan Spurs lawan Chelsea, abis lawan Chelsea lawan Arsenal. Ya. Itu kan bisa jadi efek domino nih. Kalau kalah lawan Spurs, ombang-ambing lagi, wah lawan Chelsea anjir kejegal lagi. Pas lawan Arsenal kan pasti lu beban lu makin gede kan. 3 tim berat sih memang ya. 3 tim. Brighton juga gak ringan sebenarnya. Tapi ya yang krusial sih yaitu start with Spurs. Tapi untungnya Spurs di kandang sama Arsenal juga di kandang. Jadi ya dia tinggal milih sih guard of honor-nya mau di mana. Ya. Iya sih. Siapa yang menjadi guard of honor? Apakah kembali Arsenal dengan Artetanya sudah merasakan jadi pemain, sekarang menjadi pelatih juga guard of honor. Tapi juga kemarin Chelsea juga diam-diam ada di peringkat ke-5 juga masih berusaha mengejar posisi tiket Liga Champions karena 5 tim dari Inggris. Lo bilang siapa? Gue bilang Newcastle sama Aston Villa. Gue Chelsea belakangan Newcastle gak begitu Villa, suka gue. Gue Villa kemarin ngeliat Newcastle dibantai, gila sih Villa menurut gue nih. Gila. Potensinya besar. Forest akan turun sih. Forest turun, Chelsea turun. Gila. Gue bilang Aston Villa sama Chelsea Newcastle. Kemarin mainnya jelek banget sih Tyreek. Akhirnya harus dibantuin sama Tyreek George sama Neto main individual skill. Newcastle. Untung banget dia bisa balik badan nembak gitu Neto ya. Iya Newcastle. Wah susah sih ini gue. Tapi kalau gue milihnya sih, iya sih Chelsea keluar sih menurut gue. Secara permainan ya, karena gue dari kemarin ngeliat permainan Chelsea tuh belakangan jadi kayak monoton banget dibandingin Newcastle sama Villa. Gue suka ada variasinya lebih banyak, apalagi Villa sekarang ada Rashford, ada Asensio. Ya ada Malen. Ada Malen juga. Newcastle walaupun ya orang-orang itu aja, cuman selama mereka fit, gue suka permainan mereka dibandingin Chelsea yang monoton banget mainnya. Dan gue ngeliat trennya Ji, ini 2 tim yang trennya lagi gokil tuh Aston Villa tuh. 5 kali berturut-turut. Newcastle tadinya juga 4 kali berturut-turut. Kemarin kalah lawan Aston Villa. Kalau bicara 10 pertandingan, kayaknya Newcastle menang 8 deh. Sekali kalah tuh lawan City, kalah lagi lawan Liverpool. Emang 2 tim yang di atas kertas mereka kalah gitu kan. Si Aston Villa juga seperti itu tuh. Dari 8 kali, dari 10 pertandingan, 7 menang, sekali imbang, 2 kali kalah. Jadi ya emang 2 tim ini lagi performance-nya lagi bagus-bagusnya. Makanya run in ke belakangnya gue ngelihat kesempatannya tuh ada di Aston Villa sama Newcastle sih. Ya Newcastle masih peringkat 3. Eddie Howe makin mateng manfaatin pemainnya, apalagi pas Tonali balik, terus si Jacob Murphy lagi bagus. Tadinya Anthony Gordon kan yang dikira. Cuman backnya sih dia PR banget sih menurut gue kemarin tuh lawan Aston Villa. Kayak expose banget secara individualnya, berantakan tuh si Shearer sama si siapa lagi back tengah. Dan Burn. Iya. Dan Burn begitu bola on goal juga. Begitu bola bawah sulit dia. Iya. Ketinggian kan. Kalau back sayapnya sih oke lah, Livramento oke. Cuman Trippier juga kemarin udah ketahuan umurnya gitu, dia nggak bisa ngejar si Maatsen sama si siapa kemarin bukan Jacob Murphy, siapa yang kiri? Rodgers. Jacob Ramsey. Kemarin main juga buset bisa digocek-gocek juga si Trippier. Jadi memang dari sisi defense-nya gue agak mengkhawatirkan ya si Newcastle dibandingin Villa. Ya walaupun secara hasil Villa juga fluktuatif ya, cuman dari sisi komposisi tuh gue ngerasa lebih balance Villa dibandingin Newcastle. Kalau si Botman balik ya mungkin bisa bantu. Sementara Villa kan enak tuh, ada Mings, ada Konsa, ada si Pau Torres. Suka di-rotate kan tuh kan. Betul. Lagi Pau sama Konsa bagus. Kemarin Mings lagi bagus. Jadi ya stabil. Sama kuncinya di ini sih. Tielemans sih gokil. Iya kemarin gila 5 pertandingan terakhir Tielemans di semua kompetisi bagus banget mainnya. Iya. Di Champions bagus, di Liga bagus. Emang visionnya bagus banget sih nih pemain. Kemarin juga gue jarang liat Onana bisa nge-shoot seperti itu kan. Biasanya dia cuma jadi tukang pukul sama heading-heading doang kan. Anjing shootingnya kenceng banget ternyata. Karakter pemain punya power gitu ya. Tendangannya sekali nendang kenceng banget. Dan depannya kan enak banget tuh dia bisa rotate. Bisa main Asensio, bisa main juga Rashford. Iya ada Rodgers di situ. Mantep sih dia emang. Ya gue lebih ngejagoin Villa sih. Ya benar gue juga setuju sih. Dibanding Chelsea sama Forest, gue lebih suka ngelihat squadnya dan juga variasinya Newcastle sama
si Villa karena Forest kayaknya Wood kemarin beberapa kali nggak ada langsung drop total. Chelsea gue nggak melihat Chelsea ini belakangan kohesi chemistry-nya bagus, permainannya lebih ke individual. Ya benar, gue juga setuju. Bournemouth susah ya buat ngejar, Bournemouth tuh jauh ya. Bournemouth lawan MU lagi. City ya. Bournemouth udah gak bisa ngapa-ngapain, jadi please sudah besok lawan MU lepas aja Bournemouth. Karena MU lawan Bournemouth tuh juga susah anjir. Iraola nih permainannya juga kolektif banget. Beda 8 poin. Jauh udah. 3 sama 7 sih yang makin rame tuh, cuman beda 2 poin, buset. Iya. Newcastle sampai Villa. Iya. Aston Villa tuh deket banget jarak. Ya itu dia dari Inggris, kita sudah mereview. Nanti Coppa Italia Mas, prediksi Milan apa Inter yang lolos Mas? Walaupun kandangnya Inter ya. Iya. Walaupun sama ya. Sama, tinggal tukar nama doang, sebutan. Duh, berat nih. Tapi ya Milan gitu sih ya, kalau ketemu Inter gue bingung. Iya, gue juga gak ngerti tuh rumusnya tuh gimana gitu. Aja. Bisa ya. Tapi ya untungnya dia gak kestabil awal-awal sih. Awal-awal kan kita pikir wah stabil nih di bawah si Conceição. Gak stabil. Gak juga. Fluktuatif banget mainnya. Ya tapi jangan-jangan dia jago juga nih kalau spesialis. Perpanjangan sih kayaknya. Anjir. Perpanjangan. Mati dong Inter secara stamina. Ya gue susah sih melihat ini karena secara argumentasinya kalau bilang Inter menang pun ngelihat track recordnya lawan Milan selalu kesusahan. Dan ngelihat kemarin di Serie A juga Inter lagi empot-empotan ditambah stamina juga harus kejaga kemarin abis Liga Champions. Jadi menurut gue bener-bener alot sampai last minute ya. Kalau bisa menang tipis ya udah cukup lah buat lawan Milan, nggak perlu menang besar. Kalau ada penalti menang lalu ya. Sommer lawan mainnya juga bagus Mas. Tapi Menyong pingsan kemarin. Ya. Tabrakan sama back. Iya sama Atlanta ya. Ya kita lihat lah nanti kita Coppa Italia kita akan ngebahasnya di hari Kamis untuk melihat reviewnya. Berarti kita Kamis untuk tayang Jumat ya. Oke, sampai ketemu Offsider. Terima kasih Mas Hario sudah membantu. Sama-sama. Sampai ketemu hari Kamis. Bye bye semuanya Offsider. Bye bye.